Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat Denyut Nadi Kebijakan Publik atau Policy Pulse. Di episod 5 sebelumnya, kita sudah melihat potret nyata betapa lebarnya jurang digital antara Pekanbaru dan wilayah ekstrim pesisir Indragiri Hilir. Kita melihat bahwa geografi bukan hanya soal jarak, tapi soal hambatan akses masa depan. Namun pertanyaannya adalah, jika pemerintah sudah tahu ada kesenjangan, kenapa kebijakan seringkali macet di tengah jalan? Hari ini, kita akan bedah isi perut birokrasi menggunakan pisau analisis George Edward III. Kita akan cari tahu di mana letak kebocoran implementasi kebijakan digital kita. Edward III menekankan bahwa kebijakan secanggih apapun akan lumpuh tanpa resources atau sumber daya. Di episode 5 kita bahas InHill. Nah, riset saya menunjukkan bahwa di sana sumber daya bukan cuma soal uang. Ini soal infrastruktur fisik, listrik yang stabil, hingga ketersediaan perangkat yang memadai. Tanpa sumber daya ini, gagasan hebat tentang kurikulum coding dan kecerdasan artifisial atau AI hanya akan jadi tumpukan kertas yang tak bermakna. Model kemitraan pemerintah dan swasta atau KPS yang saya tawarkan hadir untuk mengisi kekosongan sumber daya yang tidak mampu dipenuhi sendirian oleh pemerintah daerah. Skema ini memungkinkan swasta masuk membawa modal, teknologi, dan keahlian untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan, sementara pemerintah menyediakan regulasi dan kemudahan. Ini bukan menjual negara, tapi bergotong royong membangun bangsa. Faktor kedua yang krusial adalah komunikasi. Seringkali, visi Indonesia digital dari Jakarta tidak nyambung dengan realita guru di pelosok. Arahan yang terdengar canggih di ibu kota bisa jadi terdengar seperti bahasa asing di desa-desa terpencil. Ditambah lagi faktor ketiga, yaitu disposisi atau sikap pelaksana di lapangan. Banyak pihak masih merasa kemitraan dengan swasta itu rumit, berbelit-belit, dan berisiko. Ada ketakutan, ada keraguan. Padahal, jika komunikasi ini sinkron dan disposisi para pelaksana positif, insentif seperti skema Super Tax Deduction berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019 yang saya bahas dalam tesis, bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa. Yang bayangkan, perusahaan mendapat potongan pajak besar karena membantu sekolah-sekolah di wilayah ekstrim atau pesisir. Ini adalah simbiosis mutualisme yang nyata. Sahabatku, teori Edward III menyadarkan kita bahwa kebijakan digital bukan cuma soal bagi-bagi laptop atau tablet, tapi soal kesiapan ekosistem dan ketegasan komitmen dari semua pihak. Niat baik saja tidak akan pernah cukup untuk mengubah nasib anak-anak kita di daerah tertinggal. Kita butuh mesin implementasi yang berjalan sempurna. Menurut Anda, dari 4 faktor Edward III, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, mana yang paling menghambat kemajuan sekolah di daerah Anda? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Tetaplah bersama saya, Agus Budi Utomo, analis kebijakan publik, karena di episode selanjutnya kita akan merumuskan rekomendasi akhir yang radikal. Mari terus mengawal denyut nadi kebijakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan dan kesatuan dari negeri ini. Indonesia Jaya.